Pertama-tama, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara online via Zoom acara kita sore ini, yaitu Gokil, Gakesap Institute Obrolan Kilat, yang perdana dengan topik transformasi organisasi. Sebelumnya, izin saya untuk berpantun membuka acara Gokil sore hari ini. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan ucapkan salam untuk para hadirin Gokil sekalian. Baik. Apa, kenapa diperlukan, dan bagaimana cara kita untuk melakukan transformasi organisasi? Yuk, kita akan bahas bersama sore ini sembari ngabuburit menantikan waktu berbuka puasa bersama narasumber, seorang pakar transformasi organisasi dari Universitas Indonesia. Saya akan membacakan CV beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Boleh tolong CV-nya? Baik, Pak Budi Wijaya Sucipto. Pendidikan beliau PhD di Organizational Behavior and Manufacturing Management, Cleveland State University dari Ohio, USA. Lalu beliau juga menimba ilmu di Human Resource Management and Operations Management untuk mengambil gelar MBA-nya. Ini juga sama di Ohio, USA. Lalu untuk BA-nya Human Resource Management and Transportation Management dari University of Indonesia, Jakarta. Beliau juga mengambil pelatihan atau pendidikan Master Trainer dari Big Five Workplace Personality Assessment, paradigma personality dari North Carolina, USA. Beliau juga memiliki pengalaman yang cukup banyak sekali ya. Boleh next? Ya. Dari 2022 hingga sekarang, beliau ini memulai karirnya dari tahun 1999 sebenarnya ya. Saat ini beliau mengajar program pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dari 2022 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertamina dari 2021 sampai dengan 2023. Lalu di 2016 sampai dengan 2021, beliau juga sebagai Wakil Rektor juga pernah mengajar pelaksana tugas Rektor di Universitas Pertamina dari 2021 dan 2023. Di 2019, beliau sebagai pelaksana tugas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Organisasi Universitas Pertamina. Di 2015 sampai dengan 2017, beliau sebagai Ketua Editor Southeast Asian Management Jurnal Donek. Lalu di 2012 sampai dengan 2023, beliau merangkap sebagai Dekan Sampurna School of Business. 2009 sampai dengan sekarang, beliau masih aktif di Academy of Management USA sebagai Human Resource Ambassador. Lalu di 2009 hingga 2012 sebagai anggota Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2007-2018 beliau mengajar analisis strategi di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Dari 1990 sampai dengan sekarang, beliau masih aktif mengajar di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Di awalnya beliau mengajar di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia di Department of Management and Labor Relations, Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara sore hari ini. Sebelumnya kita sapa narsum kita sore hari ini. Saya sampaikan dulu untuk sesi tanya jawab akan ada kita buka di sesi akhir ya, dari paparan dari narasumber. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan silakan nanti Bapak Ibu bisa raise hand-nya aja ya. Baik, sekarang kita sapa narsum kita yang sudah bergabung bersama kita di Zoom. Halo, selamat sore Prof Budi, apa kabarnya hari ini? Selamat sore, Bu Kiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Terima kasih. Baik, apa kabar Dengan saya. Pak? Sehat Prof? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Selama puasa kita harus sehat. Amin, Alhamdulillah lancar ya Prof. Insya Allah lancar. Prof Budi, aku mau tanya dong, Ya, transformasi organisasi itu sebenarnya kenapa ya diperlukan ya Prof?
Ya, pertama sebetulnya gini ya, di Indonesia itu kan kadang-kadang ada apa ya, mungkin salah ke- Halo Prof, sepertinya ada masalah koneksi ya Bapak Ibu. Halo Prof, sore. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya sepertinya ada masalah koneksi internet dari Pak Budi. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya mengenai transformasi organisasi untuk menjadi agile dan ciri-cirinya ya, bagaimana perusahaan saat ini dengan kecanggihan teknologi harus bisa agile dalam menghadapi pasar. Ya, baik. Apakah Prof Budi sudah bergabung bersama kita? sudah, sorry, tadi saya terpental. Jadi Ya. lagi, jadi transformasi untuk menuju keadaan yang lebih baik. Itu saya kira memerlukan transformasi karena kalau kita bicarakan perbedaan ada antara kata trans sama re gitu kan. Kalau trans berarti kan kalau bicara transatlantik berarti kita menyeberang Atlantik ya. Gitu. Kalau reorganisasi berarti kondisinya sebetulnya tidak se-ekstrim transformasi ya. Karena reorganisasi berarti kan organisasinya more or less sama tapi kita melakukan penyesuaian-penyesuaiannya. Makanya dalam change management lebih digunakan kata transformasi. Eh, Nah, kenapa sih transformasi diperlukan? Nah, saya ingin menyoroti langsung kepada industri alat kesehatan dan lab ya. Eh, saya perhatikan memang alat kesehatan dan lab. Saya sendiri bukan pengusaha di bidang itu ya. Saya adalah pengguna alat kesehatan dan lab, kan gitu. Yang pertama adalah tentu saja highly regulated. Kenapa? Karena itu bisa menentukan nasib orang. Nasib orang itu gimana? Misalnya kita tes darah paling gampang deh, yang kita banyak masyarakat menggunakan adalah tes darah ya misalnya. Di situ kan ada raport kita tuh, kolesterol berapa, asam urat berapa, gula berapa dan seterusnya. Nah itu kan kalau raportnya jelek, kan kita mesti minum obat ya, atau ada treatment lah, kalaupun tidak obat ya. Kalau salah hasil, berarti kan efeknya ke kita itu luar biasa kan. Kita misalnya minum obat yang kita tidak perlu minum. Contohnya seperti itu kan. Atau kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak perlu lakukan. Sehingga efeknya apa? Barangkali yang tadinya sehat jadi sakit. Contoh seperti itu. Dulu waktu COVID juga sama kan, kita swab. Nah kalau swabnya salah, orang dibilang positif, padahal enggak. Ya, yang tadinya harusnya pergi kemana, jadi nggak boleh. Kan gitu. Nah itu kenapa? Itu yang simpel ya, yang jangka pendek. Belum yang besar-besar. Kalau otot besar pasti efeknya kan lebih lebih apa namanya besar lagi. Makanya oleh karena itu diatur oleh pemerintah highly regulated industry. Kemudian dituntut compliance, compliance, kepatuhan pada eh, standar tertentu gitu kan. Nggak boleh sembarangan. Kalau nggak salah, ada tuh filmnya. Mungkin Bapak Ibu bisa nonton ya. Judulnya Drop Out. Ya. Bagaimana seorang pengusaha perempuan masih muda tapi cerdas. Nah, dia itu belum lulus S1, tapi karena kecerdasan keberaniannya, dia bahkan berani memulai usaha alat kesehatan. Padahal pengetahuan dia belum banyak gitu ya, atau belum selesai. Sehingga yang tadi adalah apa? Salah sebetulnya alat kesehatan itu. Nggak benar intinya ceritanya. Silakan Bapak Ibu nonton deh, judul filmnya Drop Out. Ya. Sampai skandal besar. Kenapa? Karena dia pintar jualannya. Gitu. Semua orang percaya. Nah, di sini kan artinya apa? Diperlukan sebuah transformasi supaya apa? Supaya kejadian seperti itu tuh tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara ke depan. Kita bicara ke depan, kondisi pasar ini kan tidak menentu ya.
kembali ke COVID ini sebuah contoh yang selalu relevan. Sesuatu yang kita nggak pernah harapkan, 2020 kita nggak tahu, tidak pernah mengalami, katanya 100 tahun sekali, tentu aja di sini nggak ada yang hidup 100 tahun yang lalu kan. Artinya apa? Nggak ada yang pernah mengalami itu. Spanish flu yang dikatakan pernah menjadi wabah di dunia gitu ya. Tiba-tiba kita nggak boleh kemana-mana. Tiba-tiba situasi bisnis berubah. Nah, kita nggak mengharapkan ada kejadian seperti COVID lagi. Tentu saja, tetapi kita tidak juga bisa mengharapkan bahwa tidak akan terjadi perubahan. Artinya apa? Anything is possible. Kita nggak pernah tahu. Bahkan COVID pun nggak ada yang meramalkan. Jadi, kita harus siap. Nah, siap itu kan dalam tanda kutip kan ada banyak banyak persyaratan ya. Nah, salah satunya adalah namanya ekosistem. Bagaimana kita punya keeratan kemitraan dengan ekosistem tadi, yaitu mitra-mitra yang sering berinteraksi dengan usaha kita. Apa misalnya? Kalau alat kesehatan, tuh saya rumah sakit ya, rumah sakit, klinik, lab itu ya, yang biasa saya masyarakat luas itu datang. Kedua tentu saja apa? Pemerintah, karena pemerintah sebagai regulator, gitu kan. Ketiga, karena kebanyakan di sini ada distributor, tentu saja adalah prinsipal mitra kita di luar negeri, umpamanya seperti itu. Dan banyak lagi, Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya. Ini yang saya tahu secara logika aja gitu ya. Nah, mereka kan menjadi support system kita, ya, yang menjadi pendorong, pendukung, tapi sekaligus bisa menjadi kendala kalau kita nggak apa namanya urus atau kelola mereka dengan baik gitu. Belum lagi ketika kita bicara teknologi, semua teknologi kan sudah mengarah sebagian besar lah berbau digital gitu ya. Dan teknologi itu kan perkembangannya cepat banget. Zoom misalnya yang kita pakai sekarang, baru berapa tahun kita pakai? Terkenal waktu kapan? 2020. Sebelum 2020, ada yang nggak tahu Zoom? Nggak ada. Orang taunya Skype. Sekarang semua orang praktis pakai Zoom. Yang dulu kita nggak ngerti gimana caranya, ya podcast seperti ini, kalau nggak ada COVID, gimana bagi kita menjalankannya? Pasti di kantor nggak keselap. Iya kan? Atau di mana lah gitu. Kita pasti kita buka Betul. kepikiran, kita online. Ya kan ada Zoom, ya kita dengan Ya, enak, ya. ya, dengan nyaman aja ya bagi ya. Ya udahlah, jam sekian kita di mana aja, nggak usah takut macet. Apalagi ini puasa kan. Coba jam 4 orang boro-boro mau podcast, orang mau pulang jam 3 Mbak, supaya sampai rumah bisa masak dulu gitu atau bisa siap-siap dulu kan. Lah ini jam 4 baru mulai podcast. Kapan siap-siap buka puasanya kan gitu kan. Nah, tapi karena kita Zoom ya kita lebih mudah. Jadi teknologi akan terus berkembang gitu ya. Nah, dari luar negeri juga kita perlu amati perkembangannya. Ya, kita nggak pernah tahu seperti apa gitu ya. Itu dari sisi produsen, prinsipal. Bagaimana dari sisi konsumen? Tidak hanya ragam penyakitnya, kita tentu saja berharap penyakitnya tidak akan bertambah kompleks ya, tetapi tuntutan, permintaan dari masyarakat itu juga menjadi penting. Saya pernah iseng-iseng nih Mbak Gigi nih. Saya tes lab di salah satu lab terkenal lah di Jakarta. Saya sebutin namanya, ntar semua udah pada tahu, pasti tahu, gitu kan. Lalu saya tes di salah satu apotek yang cuman berapa menit tuh ya? 10 menit kali ya. Dicoblos terus hasilnya kan. Saya iseng aja sebetulnya. Karena satu kiri nggak apa-apa dong. Kayak gitu. Terus saya cocokin nih angkanya. Lah, sama. Mirip banget hasilnya. Yang satu bayarnya berapa? 200.000 atau berapa gitu ya. Yang satu bayarnya coba. Mungkin hampir 1 juta gitu kan. Sekian kali lipat lah. Nah orang kan mikir, ngapain susah-susah ke sana, hasilnya akurasinya sama. Ini kan tuntutan masyarakat juga kan. Iya. Nah itu baru satu dibagi. Belum yang lain-lain nanti. Yang juga otomatisasi. Ya. Nah mengenai teknologi ini kan apa namanya, bisnis kan harus siap-siap. Masyarakat kan, ya seperti kita tahu, ya seperti kita inginkan juga selama ini, maunya cepat, murah, akurat, kan gitu kan. Kalau ada yang bisa itu, kenapa mesti yang mahal gitu ya? Nah ini faktanya gitu ya. Di pihak lain, di pihak lain, pemerintah juga
bukan tidak bisa ya, memang sulit peraturan itu mengikuti perkembangan. Karena peraturan itu ada prosedurnya, ada tata caranya, ada tahapannya. Nggak bisa kita teknologi muncul, sehari kemudian bisa ada peraturan. Nggak mungkin, karena harus ke sana ke sini dirapatin, ada tim ad hoc segala macam. Kalau undang-undang harus ke DPR dan seterusnya. Jadi memang pemerintah nggak mungkin ngikutin gitu. Ya. Dan pemerintah pun tidak boleh melarang. Mungkin kita ingat nih contoh lain nih, waktu Gojek baru muncul. Masih ingat nggak? Mungkin 10 tahun lalu ya, kalau saya nggak salah ya. Pak Ibu masih ingat. Saya nggak tahu ingat apa, tapi saya waktu itu ada di situ. Saya naik Uber, tiba-tiba taksi online itu dirazia sama Super Bluebird. Masuk koran tuh. Saya sih sampai agak ketakutan ya. Karena saya takut kan mobil diberhenti. Saya sih yakin saya nggak diapa-apain ya. Tapi kan saya tuh ada keperluan ya. Ini kalau saya diturun tengah jalan, terus saya gimana ke sananya? Kan kayak gitu. Saya lagi di dalam Uber tuh. Ya. Nah, artinya apa? Reaksi masyarakat yang tidak siap adalah reaksi pesaing. Bukan masyarakat pesaing, tapi ada marah. Kan Super kan pesaingnya Uber ya. Marah dia, disetopin. Keluar peraturan, mungkin Permen Hub atau surat edaran, saya lupa ya. Yang dalam tanda kutip melarang gitu ya. Karena mereka platnya bukan plat kuning gitu kan. 2 jam kemudian dicabut peraturan itu. Nggak bisa. Pemerintah itu melarang sesuatu yang sudah bergulir gitu. Jadi sudah jadi bola salju tuh. Nah ini yang mengerikan. Ya. Kita nggak tahu keluar, tahu bergulir tidak bola salju. Wah udah kita nyerah semua. Waduh, nah terus gimana? Ya. Bluebird hampir pingsan loh. Bukan hampir, sudah pingsan. Untung aja nggak mati suri. Kayak gitu kan. Sekarang sudah bisa bangkit lagi karena kuat. Ya, itu Bluebird yang besar Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, saya udah sebesar Bluebird belum? Betul. Umurnya udah 40 tahun belum? Nah, kalau belum, Bluebird aja sempoyongan kena hantam teknologi baru atau produk baru. Bagaimana dengan kita gitu? Nah, Bapak Ibu coba ada nonton Drop Out. Itu menarik. Sayang Elizabeth Holmes namanya itu dia tidak punya ilmu yang cukup. Ya, coba dia punya yang cukup, dia bisa merubah dunia tuh. Karena misinya seperti itu. Nah, itu kira-kira Mbak Kiki kurang lebih jawaban Ah, saya. menarik sekali ya, Prof ya. Jadi memang kayaknya dari COVID itu akhirnya bisa apa ya membuka mata seluruh dunia ya, Prof ya. Dulu Iya, yang kita nggak ada Zoom, jadi akhirnya Zoom gitu ya, Prof ya. Terus ya, dulu yang belum ada apa namanya transportasi online, sekarang udah enak ya kemana-mana gitu ya, Prof ya. iya betul. Sekarang Ini udah, sangat menarik sekali gitu ya, ya, organisasi ya, Prof ya. ya, Jadi agar perusahaan bisa lebih agile dan apa ya menerima kenyataan dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya Prof ya. ya. Untuk mengetahui organisasi atau perusahaan yang agile itu yang seperti apa sih Prof? Mungkin bisa lebih diinfokan gitu ya Prof. Iya, jadi organisasi itu kan ada unsur-unsurnya. Yang pertama unsurnya adalah orangnya. Jadi kalau organisasi mau agile, orangnya harus agile. Agile itu apa sih? Dia tangkas, dia lincah. Lincah itu seperti apa sih? Ada yang bilang fleksibel. Oke, ya. Memang awalnya mulai dari mindset. Kalau mindset kita tidak fleksibel, orang bilang kalau tidak fix mindset, nggak growth mindset, semua pikirannya masalah terus. Ini nggak bisa Pak, karena begitu. Saya ada anak buah seperti itu. Pak nggak bisa Pak, nanti begini. Pak nggak bisa begitu. Nah terus yang bisa apa? Ya nggak ada. Ya ini aja yang bisa kita cari. Itu namanya tidak mau berubah kan? Gitu. Jadi kita harus punya growth mindset. Melihat masalah sebagai suatu opportunity, kesempatan. Nah, di Indonesia biasanya, ini bagi mohon maaf, orang kalau diatur jelas dong, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri, nggak boleh, ya kan? Kalau ada aturan ya. Tapi ketika ada aturan, berarti boleh dong, ya kan? Walaupun dibilang, walaupun tidak aturan dibilang boleh. Misalnya kita dalam merah nih, ya kan? Ada yang ditulis boleh kiri, belok kiri boleh langsung. Ada yang nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya artinya apa? Nggak dilarang, kan boleh Nggak harus. boleh. Iya kan? Nah, tapi kita ada yang mengatakan, Pak, belum ada aturannya. Loh, kalau nggak aturan gimana? Ya nanti takut salah, Pak. Loh, kok takut salah gimana? Oh, nggak ada aturan kok.
Kalau nggak aturan artinya apa? Yang bilang salah siapa? Aturan dia nggak ada gitu loh. Kok bisa dibilang kita salah? Saya selalu mengatakan seperti itu karena saya datang dari dunia pendidikan ya, yang juga sama punya aturan gitu kan. Dan sama juga terpengaruh teknologi. Ya, kalau nggak ada aturannya, masa nggak boleh? Gitu. Misalnya ya, contoh di Amerika sudah lama bahwa anak SMA tuh boleh ngambil mata kuliah. Tentu dibatasi, tapi Hmm. boleh, udah boleh. Di Indonesia nggak ada aturannya, nggak boleh. Tapi ketika saya dorong, Pak nanti salah. Salahnya di mana? Nggak ada aturannya. Lah kalau nggak ada aturan berarti kan tidak salah. Wong aturannya nggak ada gitu. Nah itulah contoh fix sama growth mindset. Bahwa kita selalu melihat permasalahan itu sebagai sebuah peluang. Kayak gitu. Sama seperti Gojek kan. Kita masih ingat mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami pakai OB kan. Ini kalau bulan puasa, wah OB sibuk banget. Duitnya banyak. Bukan. Laris manis ya, Prof. Nah, karena kan Pak Kiki pasti kalau ngasih persenan pasti gede lah gitu ya Pak Kiki ya. Kan gitu kan. Terus pesannya banyak. Dia tulis nih, Bu Kiki, satu, apa namanya, sate ayam gitu. Dua, kado banyak benar pesanannya. Kan gitu kan. Nah, OB udah Banyak ya, Prof. banyak. OB udah kayak seleb. Dicari semua orang, ya kan. Kayak gitu. Nah, Betul. tiba-tiba OB nggak kepake. Tiba-tiba kita masing-masing bisa order masing-masing. Kan kayak gitu. Nah, ini kan yang menjadi tantangan. Terus kita gimana? Awalnya kita nggak bisa pakai gadget, kita harus belajar. Nah, itu growth mindset. Gitu. Kita harus melihat, Gojek melihat bahwa itu sebagai sebuah peluang. Wah, OB ini sibuk banget, belum lagi salah, ya kan? Bos saya dulu salah pesan, Mbak Gigi. Dia pesan nasi Padang, ya kan? Eh, Hmm. sayurnya dipisah, lauknya dipisah maksudnya kan? Kan biasalah nasi sama lauk kan gitu kan? Hmm. Dan namanya OB, mungkin dia pusing ya, Pak Kiki pesannya banyak kan, dicampur itu lauknya. Ya tentu aja kan si bos saya ini kan, ya bukan marah jengkel lah gitu ya, belum sama marah jengkel. Kamu ini gimana sih? Udah saya bilang pesannya, kamu pesan nggak pakai otak ya, maksud itu nggak mikir gitu loh kan? Ya namanya OB, Mbak Kiki kan pendidikannya SD, SMP ya. Dengan tenang dia jawab, lah kan Bapak emang pesannya nggak pakai otak, maksudnya nggak pakai gula otak gitu loh. Seperti itu. Dijawab dengan santai seperti itu. Nah contohnya ya, Tapi benar ya, Prof ya. bener itu. Sebenarnya benar ya. Iya. Si OB kan jawabnya bener kan. Betul. Loh, memang Bapak kan pesannya nggak pakai otak. Iya, memang dia pesannya ayam gulai gitu, bukan gulai otak gitu. Tapi itu faktanya gitu ya. Nah, Iya. Gojek tuh melihat peluang di sana. Masalah kan miscommunication. Ya antara kita, mohon maaf yang pendidikan jauh lebih tinggi dengan mereka, gitu kan? Ya tadi tanggapannya susah kan. Nah, dengan adanya aplikasi tadi, ya gampang kan kita tinggal klik-klik aja. Kalau ada pesan bisa sambal pisah atau tambah bawang gorengnya, bisa kayak gitu kan? Nggak pakai sendok garpu tanpa alat kan gitu kan? Alat makan. Dia melihat itu sebagai suatu masalah. Gojek melihat bahwa nyari ojek zaman itu kan susah, Mbak. Ya kan? Kita mesti ke pangkalannya. Kadang-kadang kita punya langganan, Mbak Gigi harus punya teleponnya, baru telepon baru datang kan? Kayak gitu. Belum lagi udah, waduh maaf Mbak, maaf Bu, saya lagi bawa orang. Ah, nggak bisa lagi, ya kan? Sekarang kita bisa dapat ojek dimanapun, siapapun. Nggak perlu kenal kita. Nah, itulah namanya growth mindset. Jadi, individu juga harus punya growth mindset. Ya. Kedua, sehingga dia bisa bertindak cepat. Ya. Kedua, organisasi dan individu punya kapabilitas, Mbak. Ya. Dia melihat peluang. Ya. Dia melihat masalah, dia melihat itu sebagai peluang. Tapi dia nggak bisa, karena dia nggak punya kapabilitas. Dia nggak mampu. Nah, kalau dia nggak mampu kan nggak bisa. Makanya kuncinya adalah dua, mau, yaitu growth mindset tadi, dan mampu. Mampu ini harus dikembangkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya SDM, pegawai harus dimampukan, Pak. Bu. Supaya dia bisa juga apa namanya? Bertindak, bergerak, action gitu. Kalau nggak mampu dia nggak bisa. Itu dari sisi individu, kapabilitas sama mindset ya. Dan organisasi juga harus memfasilitasi. Apa itu? Misalnya budayanya, budaya organisasinya harus bisa memfasilitasi kan, mendorong, membiasakan. Budaya itu berarti kan nilai-nilai dan norma-norma kan. Kalau nilai dalam organisasi itu cenderung menyalahkan,
Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, gitu kan? Nggak boleh, ini nggak boleh. Semua dilarang. Ya nggak bisa, gitu. Nah, yang ketiga, individu, budaya juga adalah leaders-nya. Bos kita. Bos kita kalau nggak mendorong, memampukan kita, memberikan sumber daya, ya memberikan izin untuk belajar, ikut training, sekolah lagi, gitu kan? Kan teknologi berkembang kan, Bapak Ibu, teknologi Alkes dan alat lab kan juga berkembang kan. Kalau kita nggak belajar terus gimana? Kalau pemimpin kita bilang, nggak boleh, kamu sibuk tuh, urusin dulu tuh customernya tuh belum, bisa gitu kan? Ya nggak bisa bisa, kita nggak akan pernah bisa belajar seperti itu. Jadi saya kira leader itu menjadi aspek yang penting banget gitu ya untuk mendorong, karena leader punya kewenangan, leader punya kekuasaan kayak gitu. Nah, memang terkait dengan budaya adalah namanya knowledge management system. Jadi sistem pengetahuannya. Yang terjadi di Indonesia adalah orang tuh punya knowledge, gitu ya. Selesai dia apakah pensiun, ataukah dia pindah kerja, ya, ataukah dia pindah bisnis, knowledge-nya itu hilang di bawah dia, pengetahuannya. Nggak di-keep, nggak di-share sama kita. Kita mesti belajar dari nol lagi. Seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita kehilangan waktu. Kayak riset lagi gitu. Yang dulu udah dipelajari sekian tahun, hilang, mulai lagi dari nol gitu kan. Jadi nggak ada istilah itu transfer alih pengetahuan, transfer atau alih pengetahuan. Nah, alur ini harus harus ada dan harus diciptakan. Kalau nggak jalan. Pengetahuan itu hanya mandek aja di di satu atau beberapa orang. Orang mengatakan knowledge loss, gitu kan? Atau kalau dalam di koran-koran kita sering baca namanya brain drain katanya. Otaknya keluar. Maksudnya yang punya pengetahuan itu keluar gitu ya. Karena kita nggak membudayakan. Nah, saya kira Gagasan Lapis itu merupakan salah satu, kalau nggak fasilitator, katalisator nih Pak Kiki. Bagaimana supaya knowledge mengenai Alkes dan lab ini bisa stay. Sehingga orang bisa belajar kapanpun. Gitu. Bahwa nanti ada biaya, ya itu wajar. Karena orang memperoleh knowledge itu kan juga tidak gratis. Kan gitu kan, ada biaya. Nah, sekarang tinggal berapa biayanya gitu ya. Seperti itu. Selama itu masih wajar, why not? Kenapa tidak? Kan seperti itu. Nah, saya kira gagasan itu bisa di-hub, bisa menjadi jangkar gitu kan, untuk menjaga di pengetahuan supaya nggak kemana-mana. Jadi berbagi. Karena apa? Karena dengan pengetahuan itu tersebar, kita jadi maju bersama gitu. Ya, kalau kita oke lah kita masing-masing di sini saling bersaing, betul, setuju, gitu kan. Tetapi jangan lupa, sekarang paradigma di dunia bisnis bisnis modern sudah berkembang namanya cooperation dan competition. Jadi harus tetap bekerja sama, menyebarluaskan pengetahuan tadi. Karena knowledge itu kan nggak bisa disimpan di satu perusahaan kan, knowledge itu kan bisa di mana-mana, kan gitu. Kalau kita saling berbagi seperti ini, itu akan menarik ya, terutama pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teknologi teknis gitu ya, yang Bapak Ibu sehari-hari bergelut di dalamnya. Nah, saya kira itu penting banget. Nah, melalui itu tadi kita bisa agile, organisasi agile, kita agile gitu kan, kita bisa improve apa yang kita sediakan pada masyarakat. Karena nanti saya katakan, ini kan distributor ya. Jadi apa sih yang diberikan? Tentu aja jasa, yaitu apa? Service, layanan, ya kan? Lebih cepat, tadi kan, lebih akurat, lebih murah. Contoh seperti itu. That's service. Jadi inovasi itu nggak cuma inovasi produk, ya. Inovasi produk mungkin ada di prinsipal gitu kan. Tapi di kita juga bisa inovasi service, inovasi layanan, gitu. Mungkin kita masih ingat, mungkin tahun berapa ya? Udah agak lama mungkin, mungkin 17 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Gimana kita bikin SIM dulu? Saya waktu pergi ke Amerika pertengahan 1990-an ya, tahun 90-an itu bisa ngurus SIM sendiri. Padahal saya orang baru, orang asing gitu ya, saya urus sendiri. Di negara saya sih waktu itu gitu ya, sudah hidup sekian puluh tahun, saya sudah pakai calo ngurusin SIM. Nah, baru mungkin 15 tahun yang lalu saya menggunakan
eh, Polantas atau Korlantas dulu namanya Ditlantas, sekarang Korps Lalu Lintas itu melakukan terobosan inovasi adanya SIM keliling untuk perpanjang. Ya, saya ingat banget tuh karena waktu itu pertama kali diterapkan kan di Polda Metro ya, dan saya dulu kenal dengan Dirlantas Polda Metro. Nah, beliau bilang Mas, Pak Budi kapan SIM diperpanjang? Saya sebutan, Pak, mau nggak karena bantu saya? Oh boleh Pak, saya bilang gitu. Bapak perpanjang SIM di SIM keliling, jangan pakai calo, jangan pakai siapa, Bapak urus sendiri. Oh siapa? Saya urus tuh di Ragunan, kebun binatang. Ingat banget saya. Setiap kali Pak di lantas WA saya, gimana Pak Budi? Pak di mana? Saya lagi di Papuan Pak, lagi nunggu. Saya bilang gitu. Apa yang dilakukan oleh mereka gitu? Saya ceritain. Gini-gini Pak. Gitu. Fotokopi bayar nggak? Enggak Pak. Wah bagus itu. Fotokopi kan harus kita ada fotokopi KTP ya. Ah, nggak bayar. Oke. Terus apa? Mereka pelayanannya gimana? Saya sampaikan pelayanannya. Something simple yang di Amerika tuh sudah dijalankan sejak zaman dahulu kala gitu. Ya. Jadi dan kita akhirnya bisa dijalankan. Itulah inovasi service, inovasi layanan. Nggak harus lagi kumpul di Polda. Zaman itu kan harus pakai calo, bayar kanan, bayar gini, nggak jelas kadang-kadang selesainya kapan, kan gitu kan. Padahal hanya perpanjang, hanya foto lagi gitu. Diterobos dengan SIM keliling. Hasilnya cepat, sejaman lah. Saya nggak tahu, saya terakhir perpanjang sih sejaman, nggak ada masalah gitu. Bisa, itulah service innovation, inovasi layanan yang tidak harus sesuatu yang luar biasa, yang tidak harus sesuatu yang spektakuler gitu ya, tapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Perlu teknologi juga, iyalah perlu teknologi, walaupun teknologi tidak secanggih kalau itu produk innovation, but still it's innovation. Ya, dan inovasi itu tidak harus mulai dari nol. Kita bisa meniru gitu ya, apa? Ya kita bisa imitation ya, karena imitasi ya, tiruan gitu kan. Tapi kan tiruan itu kan em, tidak harus jelek loh, kan seperti itu ya. Nah, cuman jangan niru terus. Ya, niru yang positif, habis itu diperbaiki tiruan itu gitu. Nah, ini contoh ya, contoh bahwa service innovation itu bukan sesuatu yang apa ya, rendah gitu ya. Yang lu cuma bisa niru. Ya, tapi kan ada manfaatnya. Jadi saya kira service innovation itu tadi kembali butuh juga kemauan dan kemampuan. Jadi salah satu katakan output dan transformasi adalah perbaikan service innovation. Adanya service innovation. Kayak gitu, perbaikan layanan menjadi lebih baik. Itu inovasi. Nah, itu ujungnya ya bagi ya. Jadi, maksud saya, pertama, agility kuncinya dua kan, mau dan mampu orangnya. Kalau saya coba ringkas ya. Kedua, ada dukungan dari ekosistem di dalam dulu nih. Siapa? Pemimpin, budaya, organisasi, sistem pengetahuannya juga harus di apa dibenahi gitu kan, supaya ada ahli pengetahuan. Nah, juga tentu saja ekosistem eksternal tadi yang saya sampaikan di depan. Apa namanya, prinsipal, pemerintah, rumah sakit, gitu ya, rumah sakit, klinik, lab dan sebagainya, dan aktor-aktor lain yang mungkin Bapak Ibu bisa identifikasi. Dengan adanya ekosistem atau di dalam maupun di luar, plus ability dan willingness, kemampuan dan kemauan dari individu dan organisasi karena punya growth mindset tadi ya, mindset yang lebih terbuka gitu ya, itu dimungkinkan transformasi. Ya, transformasi itu sekali lagi jangan dibayangkan sesuatu yang ekstrim gitu kan. Tidak harus. Itu. Eh, Kalau kita lihat Gojek, Gojek ekstrim nggak? Sebetulnya nggak. Mungkin kita udah punya pikiran kan dari dulu kan kita mengeluh susah amat sih nyari ojek gitu. Susah amat sih naik taksi mau nelpon, nunggu. Kalau kita di kantor nyuruh satpam nyetop taksi, ingat nggak? Kita nitip, Mas tadi kalau ada taksi panggilin ya. Mahal Sekarang lagi ya, Prof. iya, sekarang nggak perlu. Itu ada ini sendiri, bisa sendiri. Ya, ini sesuatu yang simpel kan, luar biasa nggak? Enggak juga, biasa aja. Tapi sesuatu yang mencengangkan. Ada teknologi nggak? Ada pasti. Canggih-canggih banget nggak? Iya, sebetulnya nggak canggih-canggih banget ya, menurut saya gitu kan. Itu contohnya. Baik.
Ya, menarik sekali ya Prof ya. Jadi intinya kita harus punya niat ya Prof ya, niat sama open minded ya, bisa Ya, menerima open-minded. perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Ya, memang saat ini apa yang terjadi di sekitar kita tuh memang sangat cepat sekali ya, Prof ya. Kemajuan-kemajuan Ya, teknologi itu semuanya jadi mempermudah hidup kita gitu ya, Prof ya. ya, Nah, karena kan kita udah masuk ke tadi udah disinggung-singgung mengenai Gakasap Institute dan ya, Gakasap sendiri itu kan sebuah organisasi ya, Prof. Tadi ya, di awal sudah disampaikan transformasi organisasi gitu ya, Prof ya. ya. Nah, kira-kira apa aja sih aspek yang bisa membuat kita sebuah organisasi itu bisa mencapai transformasi tersebut, Prof? Apa aspek tertentu untuk mencapai goal tersebut? Ya, jadi sebetulnya kalau apa namanya di manajemen ada yang disebut sebagai namanya STAR model. Ini 5 unsur pokok, tadi sudah saya singgung sebagian, yang menentukan cepat lambatnya transformasi. Yang pertama struktur organisasi. Kita tahu kan di organisasi kita pasti ada struktur. Apa sih gunanya struktur? Kan untuk pembagian tugas. Ya, seperti sekarang, Mbak Kiki moderator, saya narasumber. Itu kan perbagian tugas. Ya, kalau nggak jelas Ya, bagi tugas kita bingung. Nanti rebutan saya moderator, ntar saya yang nanya lagi bagi yang jawab. Kan jadi bolak-balik gitu kan. Nah, karena ada ya. struktur jelas nih. Tapi struktur itu juga seperti buah si malakama, ya kan? Struktur itu semakin kompleks, yang besar itu bisa menjerat kita. Ya, prosedural. Orang bilang birokrasi. Jadi birokrasi sebetulnya kasihan birokrasi ini karena selalu dipandang jelek. Soalnya birokrasi itu adalah struktur, tata aturan, tata urutan. Tapi karena yang mungkin yang menyusun tidak paham, sehingga akhirnya menjadi jeratan atau jebakan. Orang nggak bisa bergerak gara-gara struktur itu. Nah, struktur itu harus diciptakan yang tentu saja yang agile, yang fleksibel. Tetap harus ada kejelasan, tetapi nggak mengunci gitu loh. Nggak mengunci kita untuk bergerak. Ya. Temannya struktur apa? Proses, SOP. Ya, distopia, apalagi ini menyangkut kesehatan ya. Harus Ya. prudent kalau bahasa banknya. Harus jelas bisa jawabkan. Tapi juga jangan sampai mengurangi atau membatasi kreativitas. Seperti itu. Kalau itu membatasi kreativitas, ya proses itu akhirnya tidak efektif. Karena hasilnya tidak optimal. Nah, ini yang paling penting. Karena orang berbicara adalah prosesnya itu berjalan. Betul berjalan. Tapi menurut saya lebih penting adalah hasil dari proses itu. Kalau prosesnya ribet, hasilnya sama aja. Atau lebih jelek, ngapain punya proses ribet? Kan gitu. Jadi proses juga harus bisa mendorong hasil gitu. Jangan cuma bicara prosesnya aja. Nah, struktur proses ini seringkali berjalan seiring kan. Struktur butuh proses supaya struktur ini berjalan. Proses juga butuh struktur supaya jelas siapa melakukan apa. Kan gitu kan. Nah, ketiga sebetulnya tadi sudah singgung adalah orangnya, manusianya. Tadi ya mau dan mampu. Tadi saya jelaskan ya, capability sama willingness. Itu nggak jalan. Tentu orang ini tadi kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Saya sampaikan tadi ada budaya yang harus mendorong, ada pengetahuan yang harus mengalir gitu kan, sehingga orang bisa belajar gitu kan. Nah, termasuk juga leader juga manusia juga kan. Tapi leader juga dia menentukan apa? Menentukan strategi ke depan. Ya, strategi ini adalah kita melakukan apa sih ke depan? Itu. Nah, ke depan melakukan apa ini kan tergantung dari opportunity yang ada, tantangan yang ada. Orang bicara SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Kekuatan, kelemahan kita, dan peluang dan tantangan yang kita hadapi ke depan. Itulah fungsi leader. Leader itu harus bisa mengarahkan dan menggerakkan. Kayak gitu. Kalau dia nggak bisa menggerakkan, ya jangan jadi leader. Kenapa leader itu harus punya namanya follower? Follower itu yang ngikutin dia gitu kan. Kenapa orang mengikuti dia? Karena arahnya jelas, cara kerjanya jelas. Kalau dia nggak bisa seperti itu, jangan jadi leader. Karena dia tanya, menurut kamu gimana? Ya nggak bisa, itu juga harus berikan arahan kan. Bahwa dia nanti minta pendapat anak buah itu sah-sah aja. Ya, meminta feedback. Menurut kamu gimana? Tapi dia harus memberikan directions ya, harus memberikan guidance kemana. Itu peran leader dan bahas strategi. Kayak gitu. Nah, kemudian yang tidak, yang sudah saya singgung juga, dan sangat penting adalah apa? Teknologi. Teknologi itu menjadi kunci ya saat ini ya. Artinya apa? Struktur, proses,
manusia strategi harus semuanya berbasis teknologi gitu, Mbak. Nah ini memang nggak mudah ya untuk meramu tadi ya, karena apakah struktur ikut orang, orang ikut struktur, struktur ikut proses struktur, ini semua saling berkat satu sama lain. Dukungannya juga harus, dukungan teknologi juga harus sesuai gitu. Itu kira-kira Mbak. Wah, banyak juga ya Prof ya, hal-hal yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam melakukan transformasi organisasi ya. Intinya harus ada proses, harus ada SDM, dan juga pimpinan yang bisa memimpin ya, atau sebagai leader ya, sebagai contoh gitu ya Prof ya. Ya, betul. Tapi semuanya itu kan penting ya Prof ya, untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dalam menyikapi suatu bisnis alat kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis nih Prof. Nah, Betul. pertanyaan saya, Eh, apa sih yang menjadi keuntungan kalaupun kita organisasi nih, sebuah perusahaan melakukan transformasi? Keuntungannya apa kira-kira ya, Prof? Yang jelas adalah bahwa karena kita melakukan service innovation tadi ya, inovasi layanan, tentu pelanggan akan lebih puas, gitu ya. Eh, ada studi menunjukkan bisa meningkat sampai 30%. Ya, pelanggan puas, ya kan akan kembali, ya kan? Pasti seperti itu, karena dia udah puas kan. Nah, kemudian juga ada improvement dari sisi organisasi, proses strukturnya gitu kan. Pada core proses kalau kita bilangnya, core organisasi juga tentu improve ya, karena eh, disesuaikan terus-menerus. Ya, strukturnya lebih agile tadi ya, lebih fleksibel, proses juga demikian, leadernya juga lebih baik gitu. Nah, perbaikan ini juga more or less bisa mencapai 30% perbaikannya. Kemudian apalagi? Agility artinya apa? Juga mengandung pengertian kecepatan bertindak gitu ya. Kayak kita nonton main badminton tuh kan, All England, All Indonesia final kan, Jojo sama eh, apa Ginting kan gitu kan. Nah itu kan juga badminton kan butuhkan kecepatan, agility kan, kecepatan bertindak. Nah di organisasi seperti apa? Even di lapangan badminton, kecepatan pengambilan keputusan, Mbak. Ya karena kalau kita nggak cepat keputusan, orang udah jalan dulu, udah apa namanya melakukan dulu, ya kita ketinggalan. Opportunity yang ngambil pesaing kita atau negara lain bahkan. Nah, itu akan ada peningkatan kecepatan 5 sampai 10 kali ya. Kecepatan melakukan perubahan layanan langsung dilakukan. Ya memang katakan, "Wah, Pak, kalau salah gimana?" Ya namanya trial and error. Daripada kita nggak bergerak, mendingan kita jalankan tapi kita perbaiki satu persatu kemudian. Saya contohkan SIM keliling tadi kan, pasti ada masalah. Masih ada eksesnya, Mbak. Orang minta duit, bos, saya juga pernah diminta itu. Nggak ada duit lebarannya, waktu itu saya perbanyak SIM dekat lebarannya. Oh iya Pak, nanti saya sampaikan ke atasan Bapak. Oh siap, langsung dia nggak berani. Bisa kayak gitu. Ada yang coba-coba, karena udah nggak ada lagi kan. Kan semua pelayanannya sama. Dia mau minta uang untuk apa? Oh kita nggak bayar aja cepet kok. Ngapain? Dia perlambat gimana cara perlambatnya? Di depan mata kita semua kok. Kan gitu kan. Nah ini kecepatan ini yang apa namanya akhirnya membuat perusahaan kita tuh menjadi yang terdepan ya dalam pelayanan. Kenapa? Karena cepat. Akurasi penting, tetapi cepat itu juga tidak boleh ditinggalkan. Ya, kita akurat tapi lama gitu. Ya, sama lah kayak kita pesan makanan. Ya, udah mau buku ada duk 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 gitu kan, makan karena kenapa nggak ada? Sebentar Pak, kita harus ini rasain dulu supaya rasa enak. Lah terus kapan kita makannya kan gitu kan? Saya nonton YouTube tadi pagi kan, pesan makan apa namanya 90 menit baru jadi. Kenapa? Karena supaya enak. Wah, ini bukan soal enak, orang udah lapar nih. Nah, itu kan pilihannya kan? Lapar ya, Prof? Iya, dan Mbak Kiki sekarang pilih mana kan? Mau cepet rasanya oke lah, tapi nggak sempurna ya. Ada kurang dikit. Atau mau sempurna, tapi ntar baru buka puasanya jam setengah 8 malam. Ya tentu pilih yang biasa aja lah. Iya kan? Maka kita Ya, kalau udah kepepet kan nanya betul. yang cepet apa? Nasi goreng kan gitu kan, nasi goreng lagi. Ya tapi itulah pentingnya kecepatan. Artinya kecepatan juga tidak mengabaikan kualitas gitu kan. Nah, samping itu juga karena kita melakukan improvement,
kepuasan pelanggan meningkat, proses baik, tentu saja karyawan juga akan puas. Ya, loyalitas karyawan juga meningkat. Kenapa? Ya karena jadi senang dia, engagementnya tinggi. Ya karena dia merasa saya kerja tuh nggak sia-sia, ada hasilnya kan. Orang lain yang kita layani senang. Nah, itu kan dia pasti senang lah. Kalau kita melayani orang-orang yang senang kan seperti itu. Ya, pegawai puas, pelanggan puas, harga pas, kan gitu kan. Cepet lagi, kan gitu kan. Ya, Artinya ada efisiensi di sana. betul, Efisiensi betul, betul. produktivitas akan meningkat ya, kayak gitu. Contohnya seperti itu, Mbak, kira-kira manfaatnya. Jadi di sini moto kayaknya berlaku ya, Prof ya. Ya, Ya, puas benar. harga pas kan. Ya, betul. Jadi memang boleh cepat, boleh tangkas, tapi tetap tidak mengabaikan proses-proses yang seharusnya ada gitu ya. Kan di SOP itu ada step by step-nya ya, Prof ya. Nah, itu langkah-langkah itu harus tetap dijalankan gitu ya, Prof ya. Betul, betul, betul sekali. Ya, jadi memang kita sebagai pelaku usaha juga pasti kan ujung-ujungnya maunya cuan gitu ya, Prof ya. Betul, Tapi untuk mencapai cuan atau keuntungan itu pasti ada proses-proses yang harus kita jalani dan ada peraturan-peraturan yang harus kita tepati gitu ya, patuhi gitu ya, betul, Prof ya. betul. Baik, banyak sekali keuntungannya Bapak Ibu, manfaat yang kita bisa dapatkan dengan kita melakukan transformasi organisasi ini. Tentunya mudah-mudahan menjadi penambah motivasi Bapak Ibu, pengusaha atau profesional distributor yang pada sore hari ini masih setia mendengarkan kegokilan saya dengan Prof Budi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin Prof daripada dari kita mulu nih yang ngomong, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dulu gitu ya Prof ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mau bertanya? Apakah sudah ada yang raise hand? Silakan, apapun bisa ditanyakan, mumpung ada Prof Budi di sini. Kiat-kiatnya untuk mencapai goal sebagai perusahaan yang transformasi dan juga yang agile seperti apa, sehingga perusahaan Bapak Ibu bisa semakin maju dan semakin tangkas ya dalam menghadapi kecanggihan era di saat ini, gitu ya. Silakan, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mau bertanya? Baik, sambil menunggu nih Prof, kira-kira ada tips dan apa ya, kiat-kiat karena banyak gitu ya perusahaan mungkin yang sudah bertahun-tahun berada di Indonesia gitu ya Prof ya, yang udah senior lah gitu. Nah, ini kadang untuk menerima apa ya, kecanggihan atau teknologi yang baru ini agak sedikit kurang gitu. Nah, kayak dulu saya pernah di perusahaan Jerman nih Prof. Mungkin kalau orang Jerman itu dia tetap apa ya, berpegang teguh dengan old minded-nya gitu ya Prof ya, di mana suatu alat itu udah yang layarnya warna-warni, dia tetap yang layarnya hitam putih gitu Prof. Nah, Ya, dan dikasih masukan, tetap mereka berpegang teguh kepada apa desainnya seperti itu. Nah, itu kira-kira kiatnya seperti apa ya, Prof? Tapi walaupun di lapangan mereka kelihatan old fashion atau kelihatan apa ya, ketinggalan zaman gitu, tapi tetap sebagai nomor satu salesnya di Indonesia sih pada saat itu, Prof. Gitu. iya. Apakah Sekarang gini. gimana gitu, Prof? Nah, Bluebird juga nomor satu, Mbak Gigi. 30 tahun dia nomor satu. Oh ya. Kebutuhan lebih nomor satu. Ya kan kita tahu kan, orang nyari Bluebird, ya kan? Nyetop di jalan Bluebird. Kalau di bandara mau naik taksi Bluebird, di hotel minta Bluebird. Beberapa waktu itu kan kita ingat ada taksi-taksi yang lain ya. Tuh. Bluebird itu besar, Mbak. Nggak ada salahnya waktu itu. Tapi kenapa kok bisa oleng kena Gojek? Jadi serangan itu kita nggak bisa perkirakan kapan datangnya, Mbak. Sekarang masih berjaya. Tapi kalau kita tidak bersiap, bagaimana jadinya? Mbak Kiki pasti dulu pernah pakai BlackBerry kan? Oh iya, itu kayaknya Nah, udah keren banget tuh Prof dulu. nah, ya kan? Terus dulu ada Nokia, betul nggak? Betul, betul. Ada Nokia komunikator, betul nggak? Yang gede banget ya Prof. Gede banget. Sekarang ada apa Fold, ya kan? Mirip-mirip kayak Ya, komunikator, bisa dibuka betul. kan? Nah, tapi beda. Kalau dulu, sekarang kan, kalau sekarang kan ini apa namanya layar sentuh ya. Kalau dulu kan kita ketik kan, komunikator kan Betul. komunikator kecil dibuka terus kita ketik. Sekarang juga bisa sih kalau pakai Fold ya. Yang beli ngantri, Mbak. Harganya 12 juta, saya ingat banget tuh. Waktu itu mahal kan? Wah,
HP 12 juta, kita bisa dapat 3 juta, 2 juta, 3 juta waktu itu Nokia kan. Kalau bawa keren kan gitu kan. Wah, gagah lah bahasa terangnya. Sekarang kemana dua perusahaan itu? Nggak ada, Mbak. Iya. Yang begitu terkenal sedunia, yang dua perusahaan sekarang hilang gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Zoom ini kan masih ada 2-3 tahun lagi. Kita nggak tahu. Kita juga bisa mengatakan bahwa Gojek ini akan ada 3-5 tahun lagi. Kita nggak tahu. Jadi ukuran kesuksesan sekarang itu bukan menjadi ukuran kesuksesan di masa depan. Gitu. Kalau kita tidak waspada, kita tidak cermat melihat keadaan, itu bisa sekali terjadi, Mbak. Dengan mudah dan bisa membolak-balikkan kalau kita tidak siap, gitu ya. Nah, sebetulnya buat kita itu tidak usah terlalu rumit ya. Kita juga bisa namanya nebeng aja, gitu ya. Nebeng dalam arti ikutin aja apa yang jadi follower, ya kan? Me too istilah itu, me too bisnis ya. Oh dia sana kita ikut pakai. Yang penting jangan ketinggalan, ya kan? Kan di Indonesia kan mitunya banyak. Saya juga kan, misalnya orang pakai Gojek, kenapa Mbak Kiki dulu awal mulanya pesan GoFood atau menggunakan Gojek? Awal mulanya kenapa Mbak? Karena saya nanya boleh dong. Boleh, Bro. Awal mulanya karena memang saya dulu adalah apa ya, angker, Bro, anak kereta. Oh, naik kereta, oke. Karena naik kereta, karena di Depok, Bro, Oke. rumah. Jadi memang dari rumah ke itu udah biasa naik ojek. Nah, kebetulan ada Gojek kan, dari Gojek itu kan ada GoFood. Nah, udah itu mulai bikin mager tuh, Bro. Keluar Iya, rumah udah dijemput Gojek. Mau makan lapar tinggal pesen GoFood gitu. artinya kan awalnya Gitu. ikut-ikutan ya, Mbak Kiki ya. Betul, Iya, betul. jadi kan Mbak Kiki tidak harus menjadi pengguna pertama, ya kan? Untuk ikut Betul. perubahan. Ikut aja, ya kan? Nah sekarang kan Mbak Kiki aman kan? Jangan sampai Mbak Kiki orang aneh. Loh, orang mungkin kok Mbak Kiki masih ke warung jalan kaki, misalnya gitu kan? Masih sibuk nyari ojek pangkalan, kan aneh kan? Jadi jangan jadi Ya, aneh, artinya seperti itu kan? Nah, sebetulnya ikut-ikut perubahan itu ikut arus aja. Paling mudah ya. Artinya kita tidak harus jadi yang terdepan, tetapi tetap update gitu. Seperti itu. Kayak kita Zoom kan juga ikut-ikutan, ya, ya setengah terpaksa, kan kayak gitu kan? Karena memang ya gimana? Waktu itu COVID tuh teman gimana kan? Saya dosen, nggak bisa saya ngajar kalau nggak boleh, ditutup kampus. Nah gimana dong ya pakai Zoom ini? Kita dipaksa belajar, Pak. Sekarang, bagi Ki, pernah nggak nonton RCTI, SCTV? itu Udah pernah, Bro. nonton TV kabel masih nggak? TV kabel, iya. Masih kan? Nah, nonton nggak yang apa streaming kayak Netflix? Udah nonton kan? Ya, Nah, jangan-jangan di kalau rumah, itu tiap malam, Bro. nah, jangan-jangan di rumah nggak ada TV lagi nih lama-lama. Betul nggak? Benar, benar banget, Bro. Saya ada TV di kamar nggak pernah saya nyalain. Karena saya nontonnya pakai laptop begini atau pakai tab. Ya, betul. Lebih praktis kan? Nanti pedagang TV itu gimana tuh? Yang jualan TV. Nggak mesti dipikirin loh. Mungkin mereka tetap ada, tetapi formatnya seperti apa? Apakah nanti jadi teater yang dulu harganya mahalnya minta ampun, sekarang bisa jadi murah? Ya kan? Karena ya orang maunya nonton nih, kalau di nonton TV kan harus sesuatu yang spesial banget kan. Kan kepingin kita nonton Netflix kan nonton di bioskop kan, suaranya gitu kan misalnya kayak gitu kan. Ya itulah yang bisa dijadikan nonton TV. Kalau TV-nya biasa aja, suara biasa, ngapain beli TV kan gitu kan. Nah, contoh ya. Jadi itu akan berubah gitu lama-lama. Kalau kita tidak ikut arus, ini ikut arus dulu ya, itu akan sulit kayak gitu. Nah, nggak apa-apa kita jadi Betul. apa second choice itu nggak apa-apa daripada kita nggak jadi pilihan sama sekali, ya kan? Gimana coba HP dari RRT sekarang kan Xiaomi, terus apa lagi sih saya udah nggak apa namanya, Oppo tuh dari Cina juga ya, Oppo ya, iya kan? Iya, dari sini. Nah, contohnya ya, itu juga laku kok. Ya orang punya ini kan, punya preferensi. Mobil juga sama. Mobil Cina sekarang ada BYD yang baru kan, Iya, ada Wuling dan betul. seterusnya. Sekarang udah mau lama Korea ya Hyundai kan. Mobil Jepang udah mulai terdesak tuh. Kayak gitu kalau mereka intinya adalah gini, Pak. Kita harus punya nilai tambah. Jadi kita jualan tuh nilai tambah kita apa kepada konsumen.
Kalau kita nggak berani tambah, orang nggak akan datang. Apa sih kelebihan kita? Kayak gitu. Apa yang bisa kita tawarkan ke mereka gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak ada yang nggak bisa. Niat tambah itu bisa apa? Bisa apa aja. Nah, salah satunya layanan tadi. Service innovation. Ya layanannya harus digital, kan gitu kan. Mungkin masih ingat awalnya Halodoc seperti apa? Ya, Gitu. betul. Waktu itu ceritanya gimana Pak Giko pakai Halodoc? Eh, tahu dari teman, Prof. Jadi Ya teman. ikut-ikutan juga sih Iya, sebenarnya. itu juga kan. Saya taunya lagi ngantri di apotek, ya kan? Terus satu ada orang Halodoc datang ke saya. Pak, Bapak mau nggak apa obatnya diantar? Ya mau lah, daripada saya nungguin kan. Oh bisa, bisa ya Mas ya? Bisa Pak. Bayarnya berapa? Nggak ada. Wah, saya tuh makin seneng kan. Wah, boleh tuh saya bilang gitu. Bapak ada nggak tanda terima ini? Oh, ada, udah bayar. Udah, kan kita bayar dulu kan, baru nunggu. Tapi nunggu kan suka lama kan, Pak ya. Antri Ya, panjang gitu kan, apalagi racikan. Waduh, tambah lama lagi. Ya saya kasih ke dia. Ini ini Mas ya, nanti kami antar ya Pak ya. Saya pulang, dia antar. sampai rumah ya diantarin ya, Belum. Prof. Sekarang kalau yang penyakit, mohon maaf ya nggak terlalu rumit, saya pakai Halodoc aja. Hmm. Dokternya dari mana-mana. Saya pernah dari Bali lah, dari Kalimantan lah. Cocok, Ya, cocok tuh. Maksudnya biasa aja, nggak usah ngantri lagi di rumah, ya kan? Nah, ya. contohnya gitu, Mbak. Jadi, jadi bisa saja kita sebagai pengguna ya, pengguna teknologi gitu kan. Yang penting kita jangan ketinggalan gitu. Nah, ini service innovation namanya. Contoh ya, Ya. something simple, something small, tetapi ternyata bisa bermanfaat gitu. Nah, saya cuma mengajak Bapak Ibu, kita melakukan self innovation itu jangan berpikir terlalu kompleks. Jangan berpikir terlalu dahsyat gitu ya. Kita nggak perlu kedahsyatan. Kita yang perlu adalah improvement, perbaikan, dan menjadi pembeda di pasar. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Prof. Jadi mulai terbuka nih pikiran saya. Jadi besok-besok kalau kemana-mana harus lihat-lihat kira-kira ada peluang apa ya Nah, untuk masa depan, masa masa depan. pensiun ya, Prof. Betul, masa depan. Di Kanada, saya pernah lihat. Jadi Kanada itu, Mbak, orang beli iPad itu pakai vending machine loh. Kayak kita beli minuman. Ya. Di Iya, mana, Prof? di Kanada di kota Montreal ya, kok saya nggak salah di sana. Saya lihat tuh, saya pikir vending machine kok gede banget ya. Saya lihat lah, isinya iPad, HP. Kenapa seperti itu? Nah, karena kalau kita udah tahu ya, bagi kan karena kita udah tahu preferensi kita mau pakai tab apa, HP apa, kita udah tahu kan. Udah browsing lah di Google segala macam. Jadi keputusan kita kan udah jelas belinya apa, ya kan? Kalau udah jelas, kenapa mesti masuk toko gitu? Ribet kan? Nah, di situ udah ininya, vending machine masukin aja pakai apa? Masukin kredit card waktu itu ya belum pakai QRIS, udah keluar, dapat iPad-nya. Luar biasa ya, Prof. Iya. Sekarang sangat mudah sekali hidup kita. Misalnya seperti arti itu kan sesuatu yang simpel ya, yang tidak harus kompleks, tetapi membantu banget gitu. Nah, sekarang kita pikirkan service innovation apa nih yang Bapak Ibu bisa tawarkan pada konsumen seperti saya gitu, yang tidak merepotkan. Begitu, Pak. Jadi bisa mulai dipikirkan lagi ya buat para pelaku usaha, Bapak Ibu peserta sore hari ini, kira-kira ada inovasi apakah ke depan untuk perusahaan Bapak Ibu gitu ya, Prof ya? Ya, betul. Inovasi layanan ya, nggak usah bukan produk ya. Ya, Jadi ya, produk betul, usaha betul. prinsipal lah. Kita layanan aja di sini. Mungkin dari peserta kita ada yang dari prinsipal, Prof. Jadi Ah, mungkin bisa mencari teknologi-teknologi baru atau ah, kira-kira boleh, bagus tuh. inovasi lain gitu ya yang bisa mempermudah customer untuk mendapatkan produk kita di pasaran. Baik Bapak Ibu, kita Baik. lihat apakah sudah ada yang mau bertanya? Ya, jadi Bapak Ibu untuk Gokil ini acara Gapestap Institute Obrolan Kilat ini akan insya Allah akan diadakan setiap bulan pasti ada ya Prof ya Ya, dengan narasumber yang berganti-ganti. Jadi betul. kira-kira dari Bapak Ibu peserta di sini yang memiliki narasumber yang ingin ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol gokil bersama saya, silakan untuk menghubungi Sekretariat Gapestap Institute atau Gapestap Indonesia. Hmm. Ya, baik Prof. Kira-kira mungkin kemungkinan besar nih pesertanya saking asiknya mendengarkan kita gitu ya Prof. Jadi belum ada pertanyaan gitu Prof. Jadi mungkin dari
Prof Budi kira-kira ada penutup, kata-kata penutup untuk kita semua, Prof? Satu hal ya, menurut saya kita tidak boleh diam, tidak boleh apa namanya berada di comfort zone terlalu lama. Wajar ya, sebagai manusia kita merasa nyaman itu wajar banget ya. PW kata orang kan. Nah cuman PW-nya jangan kelamaan, jangan keasikan, karena dunia terus bergerak. Dunia nggak menunggu kita, kita yang harus mengikuti mau tidak mau ya. Keadaannya seperti itu. Jadi kita pun juga harus alert, harus waspada, harus aware gitu, melihat setiap perkembangan. Ini arahnya kemana nih? Ya, terutama apa namanya teknologi tadi ya yang perlu diwaspadai. Jadi selalu mengikuti. Perkembangan tadi saya katakan tidak harus menjadi pelopor gitu. Bisa aja kita menjadi pengikut aja kayak kita pakai Gojek, pakai Halodoc. Sorry saya sebut merek nih ya, karena itu menjadi contoh ya, karena termasuk pelopor ya. Kita pakai aja kayak gitu. Itu kan sebuah terobosan atau inovasi layanan tuh. Ya. Mbak Kiki nggak usah repot jadi mager ya kan, ke dokter aja mager ya kan gitu, pakai ini semua, beli obat pun diantar sekarang kan. Coba apa yang nggak datang ke kita sekarang ini, kenyamanan yang ditawarkan. Nah cuman kita harus bersiap kayak gitu, harus bisa kita eh, pangkas agile tadi ya, so stay agile, be agile, seperti itu Siap, stay agile, be agile. Oke, ya. itu harus selalu diingat tuh ya, Prof ya. Ya, Baik, Bapak Ibu, tibalah kita akhirnya pada sesi terakhir dari Gokil, Gaksa Institut Obrolan Kilat dengan topik transformasi organisasi di sore hari ini. Kami rasa Bapak Ibu sudah mendapatkan pelajaran atau pengetahuan baru dan pemahaman lebih jauh tentang transformasi organisasi yang diperlukan untuk membuat perusahaan Bapak Ibu menjadi lebih agile dalam menghadapi tantangan pasar saat ini. Sebelum kami tutup, saya ingin memberikan pantun penutup nih Prof, izin. Sebentar lagi musim nikahan. Yang cakep, jomblo janganlah bunda. Terima cakep. kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum. Gokil Perdana selesailah sudah. Kami izin pamit dari Gakerstab Institute Gokil obrolan kilat sore hari ini dengan Prof Budi. Sampai ketemu di Gokil berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, Terima kasih Prof. terima kasih sama-sama.